seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Saya marah. Kalau Pak Bishop saya tanya saya mau apa? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri, saya marah. Amarah Susi Pujiastuti pecah. Susi murka karena kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menembaki sejumlah anggota TNI yang datang untuk mengawal negosiasi damai pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens. Sebelumnya Kapten Philip membawa 5 penumpang dengan pesawat Susi Air dan mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari lalu. Namun naas, pesawat itu dibakar KKB sesaat setelah mendarat, sementara sang kapten dijadikan sandera. 24 April 2023 atau 2 bulan dalam penyanderaan, pihak KKB pun merilis video Kapten Philip yang mengatakan dirinya dalam kondisi sehat. Bulan dari waktu Opian ditangkap saya di Paro, saya masih hidup, masih sehat, saya makan yang baik, minum yang baik. Saya tinggal bersama orang di sini, kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama, tidak ada masalah dengan saya. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Susi menyebut Kapten Philip merupakan salah satu pilot terbaik Susi Air. Ia pun membantah keras rumor jika sang pilot asal Selandia Baru itu adalah bagian dari KKB Egyanus Kogoya. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan saya cuma berapa puluh tahun yang lalu. Nah, beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar yang mengatakan bahwa mungkin Phil Mertens bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada, karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Hampir 20 tahun sudah maskapai Susi Air menjelajahi bumi cendrawasih. Tak hanya sebagai alat transportasi warga, Susi Air kerap membantu pendistribusian logistik pangan hingga kesehatan ke wilayah pedalaman Papua. Maka tak heran jika amarah Susi pecah kala upaya negosiasi damai untuk pembebasan sang pilot justru dibalas dengan perbuatan biadab para penyandera. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali. Saya sudah bersama pemilik maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi, terima kasih langsung dari Pangandaran untuk program Rosi di Kompas TV. Thank you so much, I really appreciate it. You're welcome. Untuk Rosi, ya terbang terpaksa. Grundel-grundel juga, ini lagi enak-enak di rumah. Istirahat, kerjain kebun, apa. Rosi perlu. Oke, kita pergi. Sudah jalan. Thank you so much. Bu Susi, saya ingat waktu itu saya lagi ke Medan, hari pers 9 Februari. Dan kita berdua video call. Saya belum pernah melihat seorang Susi Pujiastuti begitu terpukul, sedih, menangis mendengar pilotnya disandera. Ya, kita terbang di Papua sudah hampir dari tahun 2006. 2005 mulai sedikit-sedikit. 2006 kita mulai betul-betul base Papua dengan 1 pesawat, 2 pesawat. Naik sampai akhirnya 22 pesawat di sana.
Papua bukan tempat yang mudah. Selama berapa tahun, kita mulai 2006, 2012 kita punya kecelakaan dengan 2 fatalities. Pilot dan co-pilot kita, pesawat kita juga hancur di Sugapa. Kemudian tahun 2013 satu kecelakaan lagi, satu co-pilot kita. Jadi Papua tempat yang sangat spesial. Kalau indah sekali. Saya banyak bepergian di Indonesia, Papua adalah salah satu tempat yang membuat saya jatuh hati. Yang akhirnya saya berpikir Papua lah yang membutuhkan pesawat-pesawat kita lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain. Dan ya saya sebelum tahun 2014 menjadi menteri hidup di Papua 6 bulan di Jawa, keliling ke Sumatera, ke Kalimantan. Tapi paling sering, paling lama di Papua. Jadi mendengar ketika pilot Susi Air dengan begitu banyak kedekatan dengan Papua, tapi disandera. Iya, saya lihat foto dibakar baru awalnya kita lihat pilot kita tidak kembali. Masih tidak terlalu, cuma kurios kenapa, wonder dia kemana. Dan kebetulan pilot-pilot kita biasanya kalau yang porter karena mereka ke remote area, mereka biasanya dibekali sat phone. Lalu GPS, ada double GPS bukan hanya GPS pesawat saja. Kita berharap ya betul dia lari karena lihat jalan ke sungai kan. Tapi begitu muncul foto dari kita kan suruh satu pesawat lagi untuk melihat di daerah Paro. Udah ada asap. Dan kemudian foto agak dekat, pesawat terbakar. Ya, it's like your loving one, your loved things is being ripped of you, being taken away from you. It's not easy. Terus dengar Phil itu sebelum berangkat ke Papua, dia ke rumah nganterin jenang dodol kalau keluarga istrinya itu kan deket rumahnya di Desa Purbahayu. Kurang lebih 10 kilo dari rumah. Dia antar sama anaknya dodol jenang Jawa, jenang ketan itu. Saya dengar dari istri Ibu Susi Suka ya. Phil itu salah satu pilot kesayangan sebelum dia tahun 2013 resign. Saya pikir dia mau saya jadikan chief pilot atau apa. Dan dia kembali tahun 2020 karena COVID dia berhenti dari airline di New Zealand kembali untuk kerja bersama kita. Sebetulnya 2 minggu sebelum penculikan itu dia sudah mengajukan resignation untuk bekerja kembali di airline. Karena ya dia tahu bekerja di Papua itu resikonya banyak. Satu resiko terutama cuaca, resiko kecelakaan. Dan ya terakhir sering banyak penembakan pesawat. Tidak terpikir penculikan. Karena penculikan kan untuk kita baru dengar ya pertama kali ini gitu. Jadi ketika akhirnya kabar soal penculikan ini terjadi pada Susi Air. Ini mimpi buruk semacam malapetaka yang Ibu Susi nggak pernah pikirkan sebelumnya? It's a shock, it's surprise, kaget dan cannot believe it. Dan slowly saya juga merasakan pain ya. Berpikir bahwa kita selama ini tuh ya bekerja kurang apa. Kita dulu bekerja banyakkan charter awal. Mulai tahun 2013 Merpati sudah tidak mulai beroperasi, kita dapat limpahan pekerjaan perintis. Kita mulai terbangin. Dan Paro itu salah satu rute perintis yang memang sudah dikontrak oleh pemerintah. Kita terbang ada satu rute 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Ya di lain itu kita juga sering sekali bantu misalnya ada ibu-ibu hamil, sungsang, nggak punya uang. Bisa nggak dievakuasi? Pilot lapor sama saya, ya evakuasi saja.
Not just because someone has no money, then you don't want to take them. Take it. Tanpa In my cost. Ya. nggak perlu ada bayar Ya, apapun. ya. Jadi ini rasa kemanusiaan Ya. dari seorang Ya. Susi Pujastuti Ya, melalui Susi Air. Saya sebelum jadi menteri biasanya 6 bulan sekali saya bikin pengobatan massal, bawa obat-obatan dari Jakarta. Saya cuci koreng-korengan anak Papua. Bahkan saya bawa anak mamit sekolah di Jawa sampai SMP atau SMA selesai. Dia terus pulang ke Papua. Ya sudah terbiasa hidup dengan orang Papua. Lalu kenapa Bu Susi begitu marah? Kita mendengar percakapan telepon. Ya, Dari Rosie sedih is menjadi 3 marah. months, 3 bulan. 3 bulan waktu awal kejadian, saya telepon dengan WA dengan Pak Budi Karya, this is my colleague kan. Bagaimana ini Pak Budi? Terus keluar statement banyak di media yang katanya itu wilayah merah. Susi Air seharusnya tidak terbang ke sana. Nah, saya kan want to argue. No that's not true. Mau klarifikasi saya. But ya Pak Menhub bilang sudah sabar. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita semua akan tangani masalah ini dengan baik. Pokoknya sabar. Ya, saya suruh kerja apa saja, Rosie. You know it. Bisa. Suruh sabar. That's the thing saya. 3 bulan ini swallow kan saya. Saya telan. Waktu press conference juga saya mencoba decent, tidak ngamuk. So, and then tiba-tiba Bishop Joshua telepon saya. Tadinya saya tidak mau angkat, tapi dia WA, dia telepon. Saya tidak mau angkat lama-lama, ya mungkin saya bisa omong sama dia mau apa. Terus dia sampaikan omongan ini, kemudian katanya di podcast saya, Bu Susi sudah dengar, saya tidak pernah dengarkan podcast. Kata salah satu pengamat militer, katanya penculikan dan penyanderaan ini bukan tanggung jawab pemerintah dan TNI, mereka tidak usah taken care, itu harusnya tanggung jawab Susi Air. Itu mengganggu dan membuat Sedikit kepala saya panas, naik sampai ubun-ubun. Saya ya luapkan sama Pak Bishop segala apa, salah saya apa, kenapa dia seperti ini. Saya mendukung perjuangan setiap insan di dunia, termasuk orang Papua, untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya tentu untuk kemerdekaan tidak mungkin, kita negara NKRI, Papua adalah bagian dari Indonesia. Tapi memperjuangkan kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan, itu hak mereka. Dan saya mendukung itu dan saya ikut membantu itu sebisa saya. Kenapa kita operasi di sana paling banyak juga karena saya melihat Papua lebih membutuhkan. Bahwa ketimpangan masih kelihatan di Papua itu is clear. Tapi juga tidak mudah karena medan di Papua juga tidak mudah untuk membangun apapun di sana sulit. Pesawat kita tuh bukan cuma bawa beras, bawa orang, seng, semen, pipa, paralon, besi, kita bawa semua. Di pegunungan itu kalau ada rumah dari seng, ada sendal capit, apa semua itu kita ya. Salah satunya ya pesawat kita yang bawa. Jadi itu logistik untuk seluruh kehidupan masyarakat Papua, ya, satu terutama di pesawat dalam seperti pedalaman. Porter bisa bawa 900 kilogram. Yang ingin saya tanyakan adalah yang begitu banyak menjadi perhatian banyak orang, Bu Susi, adalah kemarahan seorang Susi Pujastuti. Dan sebenarnya sebuah kalimat yang sangat punchline adalah, saya mau apa kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri, saya marah. Ya Rosie tahu saya, kenal saya, you know when I have to deal with things kan. It's dengar seperti itu, kemudian ada orang yang menyalahkan dan itu semua harus jadi tanggung jawab kita. Don't you see the pain and the loss that we had? How can somebody blame me like that? Kan seperti itu toh. Terus kemudian
saya dengar seperti itu dari Bishop, bahkan ada podcastnya. Saya jadi ingat dulu saya waktu jadi menteri nenggelamin kapal, orang yang sama juga bilang saya melanggar hukum internasional. Saya bisa diseret ke Mahkamah Internasional. Jadi, so it's the same thing. Hal yang sama going on your mind. Dan selama 3 bulan saya shut my mouth. Saya tidak omong, tidak komentar, tidak apapun. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya marah saya. Nah, lebih marah lagi setelah kejadian penembakan TNI di Dorakma. Karena saya juga berkomunikasi dengan Pak Danrem, dengan Danjen Kopassus, dengan Pak Pangdam, dengan Pak Kogabilan tentang rencana. Dan 2 hari sebelum penembakan TNI, mereka bikin video. Sembi Sambo itu kan bilang bahwa mereka ingin bernegosiasi. Ini jubirnya OPM ya? Ya, yang dibilangnya saya juga tidak tahu kebenarannya. Persoalannya kita dengan terfraksinya dan terisolasinya wilayah-wilayah Papua, you juga nggak bisa yakin siapa ini ikut mana kelompok apa. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti dia bilang, karena juga ada pesan bahwa bisa mohon bantu ke Pak Mendagri untuk bantu Pemda setempat bisa membantu Polda dan lain-lain. Itu yang saya terima 2 hari sebelum kejadian penembakan TNI. Itu kan sudah hampir Lebaran. Terus dengar markas TNI diserang. Ya saya ibu, punya anak, nenek, punya cucu Rosi. To know that somebody young man, anak bangsa ditembakin seperti itu. Mereka berbohong bilang mau negosiasi tapi ternyata tembakin. What? Ada yang telepon ya, bam, saya keluarkan semua. Itu adalah cara-cara yang paling Bu Susi rasa cara yang terkejam, bahwa mau negosiasi baik-baik 2 hari sebelumnya mengatakan itu, mengirimkan pesan itu, tapi kemudian menyerang. Itu hal yang paling tidak bisa diterima oleh Susi Pujastuti. Karena itu khianat namanya. How can you say you want to negotiate and then the next day you shooting? That's gila. Tidak bisa diterima. Dan itu pengkhianatan yang luar biasa. Kalau apapun, kalau kita sudah bilang we go nego, pada saat kita punya konflik, lalu 2 hari kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, ini on process, and then you shoot the people in the base. Saya pikir sudah tidak manusiawi, ya, saya bilang biadab. Nah, kenapa saya besoknya terima telepon Pak Pendeta ini? Karena saya dapat banyak videonya Pak Joshua menarasikan teleponnya dengan saya. Yang saya pikir sedikit agak lebay, agak bertele-tele. Was not exactly like that. But di beberapa hal mungkin saya lebih marah juga waktu itu. Karena untuk pertama kali saya bicara tentang penculikan ini secara open, Ya, secara terbuka. Sebelumnya Ibu Susi tidak pernah mengatakan soal penculikan ini terbuka. Saya tahu Ibu Susi menahan diri untuk tidak banyak bicara soal penculikan ini. Belajar selalu dengar dari Ibu Mega, kesabaran revolusioner. Yang mana kadang-kadang saya bilang sama Ibu Mega, mana bisa kesabaran revolusioner. Kesabaran dan revolusi, that's 2 different things. Saya selalu tidak setuju. Tapi toh itu Bu Susi sesuai lakukan. dengan arahan Pak Menhub, dengan arahan semua ini kita persoalannya pelik. Oke, saya diam. Ada batas kesabaran seorang Puji Susiastuti, dan kemarahan itu dia ekspresikan dalam hari-hari kemarin yang kita saksikan.
apa yang membuat kemarahannya harus ia munculkan? Ya mereka juga, saya pernah ketemu dengan Daniel Kogoya dengan Pangdam Cendrawasih waktu itu Pak Zebua. Beliau orangnya baik. Kenapa Egyanus Kogoya menjadi orang biadab? Kasih bakar pesawat orang yang selama ini bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa semua yang dibutuhkan dan membawa orang Papua kemana saja diperlukan. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali. Setelah tahu mereka bunuh juga pasukan TNI yang juga tidak mau ngapa-ngapain. Pasukan TNI itu dipersiapkan untuk mengevakuasi kalau jadi diserahkan. Mereka anak-anak muda, bukan pasukan-pasukan tempur, tapi mereka ditembakin begitu saja ya. Ya saya marah, ikut marah. Anak istri yang ditembakin ini bagaimana? Terpikirkankah oleh Egyanus Kogoya dan kawan-kawan? Hah? Saya bersama pemilik maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, Ibu kemudian seperti berhadap-hadapan dengan KKB, kelompok kekerasan bersenjata. Ibu kemudian dianggap sebagai bagian yang ikut berseteru, ikut bersama pemerintah Indonesia menghantam KKB. Sepadankah itu? Ya, kemarin saya dengar Sembi Sambo bicara saya ini adalah bagian dari kolonial, saya bagian dari penjajah karena saya adalah pemerintah, saya pernah jadi menteri kan, kemudian pilot saya juga karena security clearance-nya dapat tanda tangan dari TNI, dia juga dianggap bagian dari TNI. Sementara tempo hari di medsos diributkan dia bagian dari KKB. It's like apa ya? Terus kita nih mau apa? Mau diapain? Untuk saya Rosi, saya ini orang yang paling peduli dengan kemanusiaan. Kalau bisa janganlah ada darah tumpah untuk apapun. Selama kita bisa membangun bersama, ngapain seperti ini? Berapa korban dari pasukan kita, berapa korban dari orang-orang tidak berdosa. Dalam 2 tahun terakhir, pembakaran sekolah, pembakaran rumah sakit, pembakaran rumah-rumah, pembakaran orang menjadi hal biasa di Papua. Kenapa? Saya pikir sudah situasi ini tidak bisa dipertahankan seperti ini. Kenapa saya tanyakan ini Ibu Susi? Karena sebagai seorang pengusaha, biasanya pengusaha tuh cari aman. Ya udah cari aman dengan pemerintah, cari aman dengan kelompok berseberang pemerintah. Tapi sekarang Bu Susi tuh benar-benar ada di garda terdepan untuk mengatakan, hey saya marah pada kalian yang menculik pilot saya. Dan kemudian serangan bertubi-tubi pada Bu Susi yang mengatakan, oh bagian dari pemerintah Indonesia, penjajah dan lain sebagainya. Sebagai seorang pengusaha, penerbangan, perintis, sepadankah ini? Well, kalau kita namanya melihat sesuatu hal dari sisi the truth, the right things. Truth can be not the right things. Tapi kita dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, profesionalisme, kita harus bicara kebenaran. Yang benar. Bukan sekedar kebenaran, but you do the right things. Mengerjakan yang betul. Ya kalau kita bekerja seperti sekarang ini, pilot kita juga. Sekarang pilot-pilot Indonesia kita hampir semuanya tidak mau dikirim untuk terbang di Papua. Karena resikonya terlalu besar. Karena resikonya terlalu besar. Melihat ada penculikan seperti ini. Dulu mereka tantangannya hanya cuaca dan ketelitian dan juga maintenance yang baik. Itu tantangan yang paling utama dulu. Sekarang ada hal yang tidak terduga. Bisa saja kita baru landing ada tembak menembak. Bisa aja baru landing ada pembakaran di sana sini.
Dan yang terakhir terjadi, pilot kita disandera, pesawat kita dibakar. Pilot porter kita sudah dari 9 orang, 4 orang sudah resign. Otomatis mengurangi penerbangan yang bisa kita lakukan di Papua. 2 bulan lalu kita mungkin ada 20 sampai 25 flight tidak terbang per hari. Sekarang sudah mulai membaik, tapi masih 11 sampai 13 flight juga kita tidak bisa terbangin karena rute itu tidak kita anggap tidak aman. Dan semakin banyak beban kita to think over untuk dipikirkan dan untuk dikalkulasi kembali. Ya orang bilang ya pesawat ada asuransi, benar. Tetapi begitu ada kecelakaan seperti ini, premium untuk tahun depan 2 kali lipat, sama saja bohong. Dan ini kan di luar kalkulasi kita, hal-hal seperti ini. Dan yang untuk saya adalah korban jiwa yang terus-menerus ada. Dulu saya ke Wamena, cantik tempatnya, indah. 2020 saya ke Wamena, kios yang terbakar banyak sekali. Saya dengar dibakar oleh KKB. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat langsung mereka itu seperti apa. Karena we don't know it. Tapi melihat bekas kebakaran, bekas apa yang mereka lakukan. Orang-orang dibakar, ya, saya pikir sudah tidak masuk akal lagi to tolerate. Ya, ini pertanyaan saya sebenarnya sumbernya seperti ini, Bu. Gak ada pengusaha yang seberani. Karena gini, pilotnya ibu ini lagi disandera sama KKB. Sama kelompok yang mengatasnamakan dirinya. Kelompok yang ingin berpisah dari Indonesia. Tapi kemudian ibu dengan sangat beraninya mengatakan, kenapa Egyanus Kogoya menjadi orang biadab yang dianggap sebagai pentolannya Papua Merdeka. Biasanya pengusaha nggak mau langsung berhadapan seperti ini. Ya Rosie, 3 bulan saya diam. Saya tidak bicara, tidak berkomentar, tidak ngomong apapun. That's not my character. Dan saya bekerja banyak di Papua. 70 sampai 90 flight happening. Yap, airline lain ada. Missionaries ada. Tapi tetap yang paling banyak terbang dan masuk ke paling-paling remote area adalah penerbangan kita. Jadi saya tahu apa yang hilang di sana untuk masyarakat. Kalau satu pesawat 900 kilo logistik, 15 sampai 30% itu adalah logistik, berarti sekian ton pangan tidak naik ke atas. Ya orang Papua dulu mungkin swasembada semuanya. Tapi civilization dan modernisasi telah merubah banyak gaya hidup mereka. Sehingga mereka ketergantungan dengan pangan. Penyakit juga yang dulu mereka tidak punya sekarang punya di kampung-kampung kan. Karena orang dari kota. Nah kalau ini stop, bisa nggak orang membayangkan kehidupan di sana up there? So ibu betul-betul mengutuk apa yang dilakukan oleh. Lalu dia melarang penerbangan. Melarang, bahkan Sambo menjawab rekaman telepon saya dengan pendeta. Malah bilang, ya tidak apa-apa sekolah dibakar. Tidak apa-apa rumah sakit dibakar. Oh ini si juru bicara OPM ya, itu kan? Membalas rekaman saya. Yang tadinya maksud saya rekam supaya kalau nanti ada narasi tentang percakapan telepon kami, itu tidak seperti yang Pak Joshua bilang kan sedikit agak, untuk saya pikir agak lebay, terlalu over, more than, not exactly gitu loh. Saya tidak mau itu ada narasi berbeda, saya taping, so I make sure apa yang nanti dibicarain sama. Kemarahan ibu dapat dipandang konteksnya seperti apa. Tetapi ketika juru bicara itu mengatakan nggak apa-apa dibakar, nggak apa-apa itu malah mungkin membuat ibu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ya, kelompok. Saya pikir kita dealing dengan orang-orang yang has no
nggak punya human sense, nggak punya humanity sense, nggak punya kepekaan kemanusiaan, tidak ada. Ya apa? Hakiki kita sebagai manusia, it's become manusiawi. Itu yang membedakan kita sebagai primate tertinggi. Kita ini kan primata yang tertinggi. Lebih tinggi dari simpanse, dari gorila. What makes it different? Ya, intuisi dan juga feelings So Ibu Susi, of humanity. Ibu begitu marahnya dan kemudian sekarang berhadapan-hadapan dengan OPM atau kelompok kekerasan bersenjata yang ingin merdeka di Papua. Itu ingin mengatakan kalau lu ingin merdeka ya nggak usah mengorbankan pilot atau masyarakat yang sebenarnya sedang melakukan perbuatan kemanusiaan di Papua. Itu biadab. Ya, memperjuangkan kebebasan. Memperjuangkan humanity, kemanusiaan. Tapi Anda ambil, Anda rampas kebebasan orang lain. Anda lakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Bagaimana? Anda katanya memperjuangkan kemerdekaan. Anda memperjuangkan kemanusiaan. Lalu Anda membunuh, Anda menyandera. Doesn't make sense untuk saya, Rosi. Saya tidak berhadapan dengan apapun, dengan siapapun. Tapi saya berhadapan dengan people that know humanity. Itu saya akan lawan. Saya akan bicara bahwa itu tidak benar. So seorang Susi Pujastuti berani langsung berhadapan dengan OPM atau KKB. Whatever name OPM, KKB, whatever. If you are doing things yang tidak berperi kemanusiaan, merampas kemerdekaan orang. Ya kita bisa hanya berteriak. Itu tidak pantas, itu tidak patut, itu kejam, itu biadab. Dan bikin saya marah. Bahwa saya hopeless, tidak punya apapun untuk melawan. Hanya dengan omong saja saya bisa melawan. Ya that's it. Ya saya berharap dengan kejadian seperti ini, ya kita semestinya apa ya? Ya utamakan pembangunan Papua. Itu sangat penting karena ketimpangan dan apa mungkin menyebabkan juga perasaan kecemburuan masyarakat di sana. Good governance yang baik, korupsi yang tinggi juga harus diberantas karena itu penyebab ketimpangan. Penyebab orang jadi tidak puas karena yang banyak uang, yang kaya, kaya, yang miskin, miskin. Dan ya memang mau tidak mau kita harus akui di Papua itu terasa sekali. Dan ini adalah PR kita semua. PR pemerintah pusat, PR pemerintah daerah, kita sebagai pengusaha, anak bangsa, PNS, TNI, Polri harus bahu-membahu. Oke Bu Susi, saya bisa kemudian memahami kemarahan Bu Susi. Meskipun pada saat pertama saya lihat, berani banget. Karena kemudian seorang Susi Pujastuti banyak diserang, yaitu pesawatnya dibakar, pilotnya disandera, tapi sempat beredar isu sang pilot itu adalah pendukung KKB. Apa yang sebenarnya menjadi inti persoalan dan apa kata Bu Susi? Bagaimana minta TNI ditarik sementara mereka dibantai? Kan tidak mungkin pendeta Phil atau Pak Bishop, nggak mungkin toh. Ingin komunikasi, ingin negosiasi. 2 hari kemudian mereka bantai TNI. Bagaimana? Saya tidak habis pikir. Saya bantu anak-anak di Mamit, di Karubaga, di semua tempat saya bisa bantu. Saya cuci luka anak-anak. Saya sekolahkan anak-anak Papua. Kenapa pesawat saya dibakar, pilot saya diculik? Apa? Apa kejahatan saya sehingga mereka jahati saya seperti ini? Lalu kemudian tiba-tiba mereka mau negosiasi dengan TNI dan Polda. Saya sudah senang. Terus kemudian 2 hari kemudian ditembakinya TNI yang ada di
Durakma. Itu kan apa? Katanya mau negosiasi tapi kalian bunuh putra-putra bangsa. Saya jadi lebih marah lagi. Mau diambil apa? Sementara orang lain yang cari untung saja di Papua, kalian biarkan. Masih bersama saya pemilik dan perintis maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, banyak yang kemudian menuding bahwa penyanderaan ini adalah penyanderaan. Karena dilihat dari fotonya, kalau kita lihat banyak yang kemudian punya impresi mengatakan, jangan-jangan ini bukan genuinely disandera, tapi sandera-sanderaan. Ya, awal saya pikir itu orang ya ngomong seenaknya saja, tapi getting lately makin banyak. Nah, ternyata tapi dicek akun-akun itu kan banyak yang tidak valid juga di medsos kan, akun-akun Boots, akun-akun Baza. So, ya saya pikir sudah tidak apa-apa, tapi kalau dituduhnya dengan gesternya Phil ya namanya orang disandera. Dia disuruh telanjang nari-nari juga pasti dikerjain. Ya, namanya orang lagi di dalam sandera, apapun harus dilakukan. Dia sendirian di sana, they will do anything kan. Kepada dia kalau dia tidak nuruti itu. Tapi ya ujungnya kan terkatakan juga setelah saya bicara dengan pendeta Phil Erari, kan ada balasan dari Sembi Sambo. Dia menuduh pilot juga bagian dari tentara kita. Nah itu yang saya bilang. Jadi ya. Di sini dibilang pilotnya bagian dari KKB bilang pilotnya adalah bagian dari TNI. Ibu di tengah-tengah, tergencet. Ya, so ya untuk saya sekarang ya. Yang penting kalau KKB atau OPM atau whatever organization they name themselves, I don't care. Mau namain apa saja silahkan. Mereka harus bebaskan dan kembalikan Phil sehat tanpa syarat. Itu adalah jalan negosiasi yang benar. Kembali ke pemerintah membangun Papua sama-sama, itu saya pikir akan lebih terpuji untuk mereka. Bu Susi. Nggak mungkin kalau usul pendeta Phil kan TNI suruh tarik pasukannya. Sementara dia kan masih harus menjaga keamanan di Papua. Pilot kita juga masih disandera. Kan tidak mungkin, apalagi sejak kejadian kemarin. Markas TNI ditembaki. Apa mereka suruh tarik pasukan? Kan tidak mungkin. Jadi ya kalau kita mau negosiasi, ya negosiasi. Bukan bersyarat begitu. Saya cuma mohon demi keberlanjutan kehidupan di Papua, kecukupan logistik di Papua untuk masyarakat Papua. Demi kebaikan semua, bebaskan Phil tanpa syarat dan mereka duduk berunding atau apa dengan pemerintah. Kita bukan bagian dari itu ya, dia yang harus bicara. Tapi memang saya ya ikut bicara di sini melihat pembangunan di Papua jauh dari merata. Ini yang harus segera dibereskan. Korupsi yang sangat tinggi. Saya akan bicara lagi, korupsi ini juga sangat merusak tatanan kehidupan bangsa karena pembangunan jadi tidak jadi. Saya bisa dapat sense dari Bu Susi bahwa Bu Susi bisa merasakan kok kegelisahan, kecemasan, kesedihan kemarin masyarakat Papua. Tapi jangan nggak kayak gini caranya. Ya bukan. Ini dan dia malah menuduh. Saya pikir kemarin saya sudah sebetulnya sebelum kejadian telepon ini saya nonton BBC-nya Pak Wenda di BBC wawancara. Dia juga minta Phil dibebaskan. Out of yang lain saya tidak setuju bahwa selama ini di Papua banyak pembunuhan apa-apa. Saya pikir justru huru-hara yang mereka bikin sendiri yang terjadi. Yang saya tahu tahun 2020 di Wamena kan ada kejadian pembakaran misalnya. Itu saya pikir ya kenapa Papua tuh begitu dekat dengan kekerasan di antara mereka ya. Kalau namanya perang suku itu biasa. Dengan panah, dengan apa. Saya sering lihat kita landing ada yang perang-perangan gitu ya. 1 or 2 killed, but it's between them. Itu tradisi atau apa ya, it's fine.
Tapi kalau sudah melibatkan civilian, apalagi orang luar, pendatang, yang saya dengar bahkan beredar video-video kekerasan terhadap para pekerja yang sedang membangun tower dan lain-lain, itu sih saya pikir sudah is out of mind, sudah tidak masuk akal dan gila menurut saya. Tidak pantas untuk kita juga mestinya membuat sensor untuk tidak mengedarkan itu. Oke. Video-video seperti itu. Ya, itu banyak sekali disebarkan di sosial media. Berikutnya Ibu Susi, saya ingin bertanya pada Ibu Susi what next? Karena akibat penyanderaan sang pilot, penerbangan Susi Air dihentikan. Lalu bagaimana nasib warga di pedalaman Papua? Mereka tidak dapat logistik, mereka tidak bisa dapat obat-obatan. Di mana tanggung jawab Susi Air? Tahun 2006 kita masuk Papua. Sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma ya satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik. Bersama saya pemilik maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujastuti. Bu Susi, Ibu pada pertama kali konpres 1 Maret. Ya. Itu pertama kali Ibu bicara dan habis itu tidak bicara lagi sampai sekarang Ibu bicara bersama saya di Kompas TV. Sekali lagi terima kasih. Ibu mengatakan bahwa sorry sudah tidak bisa lagi ada penerbangan ke Papua. Padahal penerbangan perintis ke Papua itu isinya logistik, bahan pokok, pengobatan. Ibu, kalau itu dihentikan, Ibu nggak kasihan sama masyarakat Papua? It's still a my pain, sakit sebetulnya. Tapi kita juga kehilangan kemampuan kan, Rosie. Jadi kalaupun sekarang saya mau terbang, kita tidak punya pilot. 50% pilot kita sudah resign, yang di Porter. Yang di Caravan juga sama. Pilot-pilot Indonesia tadi saya sudah bilang, mereka tidak mau diminta untuk terbang jadi co-pilot di Papua, tidak bisa. Untuk mendidik pilot Porter kita perlu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau ada trainernya, ada instrukturnya. Belum lagi rute training, rute-rute kan setiap tempat berbeda, wind curve-nya berbeda. Papua penerbangan itu sangat kompleks, terutama wilayah pergunungan. Jadi kalau Ibu bilang maaf masyarakat Papua, maaf rakyat Papua, kami Susi Air belum bisa terbang lagi ke sana, itu bukan karena seorang Susi Pujastuti tidak bertanggung jawab pada masyarakat Papua. Ya, Kasihan mereka ya Bu, mereka ya saya ingin bertanggung jawab, but we don't have capacity. Kita tidak bisa saya memberikan confidence kepada pilot-pilot kembali untuk terbang. Dan yang saya pikirkan juga ya kadang-kadang tidak bisa tidur selain memikirkan field di sana bagaimana, cuaca di sana juga sangat dingin. Kalau kita orang Jakarta pakai AC paling 17-18. Di Paro atas sana daerah pegunungan sekitar Paro, Durakma itu kalau malam bisa menggigit sampai 5 derajat, 6 derajat. Can be icing juga kan. Jadi ya terpikirkan kalau mereka makanan tidak cukup, apa tidak ya banyak di kepala. Makanya ya kalau berpikir lagi betapa kehilangan armada, sekarang Porter tidak diproduksi lagi oleh pabriknya. saya ingin memperlihatkan foto Ibu Susi bagaimana Ibu sebenarnya dekat sekali dengan Papua, mengobati anak-anak Papua. Tidakkah memori ini bisa? It's a painful, Rosie, but that's why I'm so angry, so marah. I mean, look at that. I love to do that. Tidakkah ini kecintaan seorang Susi Pujastuti pada Papua? Yeah, true. I love to do it.
And now it's getting difficult. Ya marah, kecewa, sakit hati, segala macam. So angry. Makanya kalau saya kemarin ngomong seperti itu ya di telepon ya, because marah. Emak-emak kalau udah marah ya say anything ya. They're lovely kids. Anak-anak tuh kayak kemarin dapat video pilot kita dikasih ayam sama orang sana juga. Tapi ya untuk kembali pulih need time. Kalaupun ada pilotnya kita training kembali. Nah, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Pesawatnya juga sudah berkurang. Dan ya saya tidak tahu yang menggantikan porter tuh karavan tidak bisa. Kalau yang tempat itu cuma bisa masuk porter, karavan tidak bisa masuk. Hanya helikopter. Helikopter untuk durasi dari Timika sampai sejauh itu tidak bisa juga. Jadi tetap harus ada porter yang membawa suplai minyak supaya bisa pulang helinya. Saya pikir sangat tidak baik untuk masyarakat di pegunungan saat ini. Bu, Kami juga tidak baik, mereka juga tidak baik. Jadi apa yang diuntungkan, yang dicari itu dari perjuangan ini apa? Kekerasan, death of people yang innocent, not enough food, hunger, apa yang dicari? It's so bad. saya bisa sangat merasakan sesungguhnya kecintaan seorang Susi Pujastuti Kalau pada kita tidak Papua pernah itu tahu. besar sekali. Dan patah hati sebenarnya harus mengatakan sorry masyarakat Papua, kami tidak bisa lagi beroperasi ke Papua. Gitu. Itu sebuah cerita yang sangat menyedihkan dan mematahkan hati. Tapi kemudian itu berubah jadi kemarahan. Saya melihat seorang Susi Pujastuti kembali dengan mengatakan, oh kalau saya ditanya apa yang harus saya lakukan, saya bom sendiri. Ya karena persoalan ini semakin lama semakin mengorbankan banyak orang, Rosi. Kita tidak tahu orang di atas sana berapa banyak. Pedagang, kemarin saya dengar ada ibu-ibu masak tidak ada makanan lagi, bahan makanan. Padahal dia suka kasih-kasih sama anak-anak. Karena pesawat tidak datang. Kemarin sudah ada video-video yang menunggu kedatangan pesawat. Ya karena that's the only way. Tidak ada jalan. Kalau jalan pun mungkin berhari-hari. So apa yang Bu bisa katakan pada masyarakat Papua? Ya saya bersedih, saya meminta maaf bahwa ketidakmampuan kita untuk kembali terbang seperti biasa, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ya saya ingin masyarakat Papua juga ujungnya harus mengerti dan sadar bahwa memperjuangkan hak, memperjuangkan keinginan-keinginan dan cita-cita mereka dengan kekerasan, dengan penyanderaan itu bukan jalan yang terbaik dan mestinya masyarakat Papua tidak mendukung itu. Tidak boleh mendukung itu. Dengarkan sekolah dibakar tidak apa-apa, nanti bangun lagi. Saya pikir statement itu dari seorang jubir organisasi yang memperjuangkan kesetaraan, kemerdekaan itu tidak masuk akal saya. Saya pun males nanggepinnya gitu. Tanggepin apa, komentar ibu tentang apa. Orang yang tidak apa-apa sekolah dibakar. Tidak ada apa-apa masjid dibakar, gereja dibakar, apa saja dibakar tidak apa-apa. Itu yang Bu Susi bilang biadab. Then what? Apa saja kau bakar, tidak apa-apa. Nanti bangun lagi. Kau pikir waras nggak coba? Tidak masuk akal, gila. Saya pikir dulu saya dibilang orang gila, banyak yang lebih gila. Ini gilanya beda Bu Susi. So terakhir Bu Susi,
Saya benar-benar begitu mendengar percakapan telepon bahwa kalau saya ditanya apa yang saya akan lakukan, saya akan bom sendiri. Emak-emak lain juga akan berbuat yang sama. 3 bulan lo disuruh diplester nih mulut. Karena situasi dan kondisi. Karena ya timur ini harus begini, harus begini. Tutup mulut 3 bulan. Nggak ada deh ya tuh ya. Enough is enough. Ada yang telepon ya, saya bilang kamu tanya saya apa. Udah gitu disalahin lagi, itu harus tanggung jawab kita. Jadi ini kemarahan apa? Kemarahan mama gitu? Ya kemarahan mama lah. Ya Susi selalu begitu. Saya pikir mama lain juga di posisi saya. You di posisi saya seperti apa? Saya di posisi Bu Susi, tapi mungkin saya nggak seberani itu. Apalagi dengan tongkatnya. Iya. Kalau tongkat ini bisa meledak, saya ledakin itu. Bu Susi, thank you so much. Welcome. Really appreciate it. Selamat terbang kembali ke Pangandaran. Ya, I'll see you besok soon in pagi Pangandaran. Terima kasih secara khusus datang dari Pangandaran, Jakarta dan kembali ke Jakarta. Saya terus Ibu Susi and love you. Love you too. And hopefully I have all my strength. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.